Mas Ali, ayo let's go, kita mulai saja. Oke, mau yang lain nggak? Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tuh nggak mau aku duduk, maunya dia berdiri. Nah, jadi tugas esai ini dikumpulin Ahad malam, besok malam ke email si bapaknya kan, Kak Jo, si Kak Farnasi dua-dua. Yang pertama itu nomor 1, serbuk kasar dengan kerapatan. Berarti ini hitung kecepatan sedimentasi. Ini ada di materi suspensi. Yang udah ngerjain nanti cocokin ya. Dia, ini ada nggak dia? Oh, belum ada dia. Dia udah ngerjain aja. Sebentar. Jadi nomor 1 itu serbuk kasar dengan kerapatan. Kerapatan 2,44 gram. Secara-cara. Nah, jadi kerapatannya itu 2,44. Ini kerapatannya si serbuknya itu 2,44 gram per centimeter kubik. Terus kemudian diameter partikel. Diameter itu lambangnya D ya. Diameter partikel, oke Sarah. Diameter partikel itu 100 mikrometer. Jadi kita rubah dulu. Dari mikrometer kita rubah ke sentimeter. Karena kenapa kita jadi sentimeter? Karena ngikutin si gravitasinya. Gravitasinya itu dia 987. Disebutin nggak sih? Oh, nggak ada ya. Kemudian kerapatan si didispersikan dalam karboksimetil selulosa 2%. Dispersi tersebut mempunyai kerapatan. Nah, kerapatan si karboksimetil selulosa kita lambangin dengan rho 0. Dia itu 1,010 gram per centimeter kubik. Kemudian gravitasi biasa 987 untuk satuan yang CGS-nya cm per detik kuadrat. Terus EPA ya, ini EPA perkentalannya itu 27 pois.
Yang ditanyakan, hitung kecepatan sedimentasi. Kecepatan sedimentasi itu kita lambangkan dengan V. V itu kecepatan sedimentasi. Rumusnya itu V sama dengan D kuadrat. D kuadrat dikalikan rho serbuk dikurang rho si 0 ya. Bukan 0 sih, dia karboksimetri selulosanya. Terus dikali gravitasi, ini G ya, gravitasi per 18 eta 0. Eta itu maksudnya ini si zatnya ya, viskositas zatnya. Kemudian dikali, ini kayaknya aku ada yang aku skip. Pertama diameternya itu kan tadi udah dijadiin cm, kemudian kita kuadratin sesuai dengan rumus, ini kuadrat. Jadi 0,01 dikali 0,01 itu jawabannya 1. Sini aja ya. V sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 4. Itu hasil perkuadratan yang D kuadratnya. Kemudian si massa kerapatan serbuknya itu 2,44 dikurang kerapatan zat karboksimetri selulosanya dikali gravitasi. Gravitasinya 987. Ini aku hitung hasilnya itu dikali 1, ini dikali ya. 1411,41 dibagi 18 memang dari rumusnya, 27 ini viskositasnya. 18 kali 27 itu hasilnya 486. Jadi V-nya itu kita hitung semuanya, yang atas dikalikan, terus yang dibagi yang bawah, hasilnya itu 2,9. Ini pakai kalkulator ya. 10 pangkat minus 4 cm per detik. Ini jawabannya. Kecepatannya. Jadi kecepatan rumus satuannya cm per detik. Nah, rumus ini ada di bab suspensi. Yang materi Pak Jun. Ada di bab suspensi. Rumus kecepatan sedimentasi. Itu ada di bab suspensi. Ada jawabannya beda nggak? Atau ada yang sama? Ada yang udah ngitung belum? Kak, itu yang 0,01 tuh pangkat berapa itu, Kak? Min 4. Dia itu awalnya 1 kali pangkat min 2 deh. Kemudian Berapa? 2. 1 kali 10 pangkat min 2. Kemudian karena dikuadratin, artinya kan pangkat dikali 2 kan. Kalau dikuadratin. Jadi 1 kali 10 pangkat min 4. Berarti 0,01 pangkat 2 ya? Iya, betul. 0,01 kuadrat. Atau pangkat 2. Beda hasilnya, Dek. Apa gimana, Dek? Hasilnya beda nggak? Sama sih. Sama ya? Oke, nomor 1 ada lagi yang beda nggak? 2,9 kali 10 pangkat minus 4. Sama semua berarti ya. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2, di situ yang ditanyakan itu berapakah viskositas relatif. Jadi viskositas itu sebenarnya ini kan dikasih tahunya itu kan zatnya ya. Dimana dia itu kerapatan air itu kerapatannya 1,0. Terus waktu untuk mengalirnya itu 40 detik. Sedangkan si zatnya ini gliserin ya di sini. Gliserin itu dia dikasih tahu waktunya 614 detik dan juga kerapatannya 1,12. Berapakah viskositas relatif? Jadi viskositas relatif di sini maksudnya viskositas gliserin yang dibandingkan dengan viskositas air.
Ini rumusnya ada di materi, di fisika komprehensif yang bisa Bapak itu, buku fisika komprehensif di bab psikometer ya. Psikometer. Ada rumus ini. Nemunya di situ. Selanjutnya kita masukin aja sesuai rumus ini. Nih, pertama itu waktu alir air. Waktu alir air kita apa? Kita kita tuliskan dengan T2. T2 itu 40 detik. Karena kalau dari rumusnya itu dikasih tahu kalau rho 1 T1 merupakan yang diketahui, ya, zat yang diketahui atau zatnya gliserin. Kalau rho 2 T2 itu adalah apa? Kerapatan air dan waktu alir air. Tapi nggak tahu itu memang boleh ngacak atau kita ganti jadi T1 atau kayaknya sih sama aja dia bebas. Tapi aku ngikutin aja di buku. Jadi kalau di buku itu T2-nya itu waktu alir air, dia itu 40 detik. Kemudian kerapatan air atau bobot jenis air dia 1,0 gram per cm kubik. Terus yang kedua itu ada T1. T1 itu waktu alir si gliserinnya. Waktu alir gliserinnya itu 614 detik sama massa jenis ya. Massa jenis gliserinnya 1,12 gram per cm kubik. Nah, karena si kekentalan airnya nggak dikasih tahu, tapi ini aku masukin aja memang kalau air itu kan memang dia itu ya air gitu kan ya, maksudnya ya air. Kekentalannya nggak akan berubah gitu. Dia akan selalu tetap. Karena di sini tulisnya kan viskositas relatif. Jadi kita perbandingkan dengan si viskositas air. Maka dari itu aku masukin di sini viskositas airnya itu 0,8904 cp. CP ini CGS ya, satuan CGS. Nah, ini dari mana? Ini dari apa? Bab soal praktikum fisika. Itu kan ada di situ yang kita waktu nimbang pakai tiknometer tuh, kekentalan air gitu kan di situ ada tuh. Nah, pakai pipa apa? Oswald ya, yang kemarin. Nah, itu kan di situ di mana kekentalan air tuh 0,8904. Ya udah ini aku pakai data yang dari situ. Terus yang ditanya itu adalah si kekentalan gliserin. Nah, kita sesuaiin rumusnya yaitu bukan N ya, kalau di sini Bu Fitri ngomongnya eta. Eta 1 dibagi eta 2 sama dengan rho 1 dikali T1, rho 2 dikali T2. Kita masukin aja angka-angkanya, karena yang ditanya eta 1 atau kekentalan gliserin kita tulis. Nah, di sini tadi kekentalan air, ya memang air segitu kan tetap. Terus ini massa jenisnya, si gliserin, ini waktu alirnya masukin juga sesuai dengan yang data tadi aja, masukin semuanya. Setelah itu kita kali silang. Di sini kan karena dikali silang, 40 C eta 1 sama dengan 0,8904 dikali 687, nih kan kali silang. Hasilnya 612,3103. Di mana eta 1 sama dengan 612,3031 ya. 3103 dibagi 40. Hasilnya 15,3077. Ini satuannya CP ya. CP itu satuan kekentalan dalam CGS, cm gram second. Ada yang bertanya nggak? Ada yang sama jawabannya? Awalnya aku ragu kok kentalanya gede banget 15, tapi ternyata setelah aku cari di literasi, kayak gliserin memang sekitaran 14 sekian, 14 sekian 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 itu kentalannya. Kayaknya sih benar. Ada yang beda nggak? Ada yang udah ngerjain belum? Apa lanjut aja nih?
Lanjut aja ya. Oke, aku lanjut. Selanjutnya nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini pertama kan dikasih data itu seorang farmasis melarutkan obat yang ditimbang sebanyak 10 gram dalam 100 ml air. Larutan disimpan pada suhu kamar dan diambil cuplikan larutan itu secara berkala untuk ditentukan kadarnya. Farmasis tersebut memperoleh data. Jadi datanya itu ada waktu, ada konsentrasi. Waktunya dalam apa? Jam, satuan jam. Terus konsentrasinya dalam miligram per mililiter. Nah, kalau kayak gini kan kita pakai Excel kan. Kita pakai Excel kayak biasa, kayaknya semua udah tahu ya. Tinggal di blok gitu kan, klik chart terus segala macem. Kemudian kita dapatin si persamaan regresinya segini. Nah, dari persamaan regresi itu kan kita dapat nilai A, nilai B, sama nilai R. Nah, nilai R ini kalau di ordinalnya, nomor 3 ya, soal nomor 3. Di ordinalnya itu 0,7707. Kalau ada yang beda, ketik di chat aja ya. Terus kalau yang orde 1 itu, dia pakainya itu, aku ngikutin Pajun ya. Kalau Bu Farida sama Bu Fitri, zaman kita masih semester 1 dulu, itu pakainya kan len atau log naturalis kan. Nah, kalau Pak Jun itu pakainya itu logaritma, log CT. Sini ya, di log CT sini. Nah, karena kita dosennya Pak Jun, sekarang aku ngikutin caranya Pak Jun. Emang sih sedikit ribet sih menurut aku. Karena kenapa nggak pakai len aja? Kalau pakai len kan kita nggak perlu konversi si 2,303 kan. Cuman ya emang caranya begitu ya udah ikutin. Nih, jadi gini. Jadi kalau zaman kita dulu, len CT sama dengan len C0 dikali K, dikurang K dikali T. Ini kan zaman kita dulu kan kayak gini. Nah, kalau Pak Jun pakainya itu log. Coba. Kalau Pak Jun itu pakainya log. Log CT sama dengan log C0 dikurang K dikali T dibagi 2,303. Awalnya sih kayak apa? Kok kayak gini gitu. Tapi setelah kita tahu konversinya dari log natural atau ln ini ke log itu sih insya Allah bisa. Terus yang ini udah ya. Selanjutnya kita kayak biasa masukin data log CT ini kan kayak biasa klik sama dengan terus klik log di Excel terus masukin angka konsentrasinya ditutup kurungnya pencet enter atau sama dengan tinggal tarik ke bawah maka kita dapat si hasil log CT sama waktu karena konsentrasinya udah kita pindahin kan nggak dipakai lagi itu untuk orde 1. Mungkin kalau mau nge-refresh ingatan kita pakai apa pakai video kita waktu materi matematika dulu. Nah, itu kan masih ingat kan ya. Nah, dari situ kita blok kayak biasa, klik cap dan sebagainya, maka dihasilkan si persamaan regresi ya, persamaan regresi ini. Di mana R square-nya atau R kuadratnya nilai R-nya kita dapat itu 1. Maka dari itu jawabannya untuk reaksi ini jawabannya adalah reaksi orde 1. Kenapa bukan reaksi orde 0? Karena nilai R-nya yang paling mendekati angka 1, bahkan ini R-nya itu 1 ya, berarti dia benar-benar linear banget. Jadi dia melambangkan bahwa grafik atau kurva ini benar-benar linear gitu. Stabil, benar-benar stabil. Jadi pakainya orde 1. Terus selanjutnya, karena kita kemarin
waktu matematika zaman dulu itu dicarinya orde 0, nah sedangkan yang ini tugasnya kan orde 1. Berarti rumusnya itu beda banget. Sebenarnya emang udah dipelajarin, cuma memang rumusnya beda. Nah, beberapa ada yang nanya ke aku kan, terus bilang ya rumusnya beda, orde 0 sama orde 1. Jadi nomor nomor 3 jawabannya yang A itu adalah orde 1 ya. Jadi kalau aku bisa data yang dipakai, sebenarnya bukan data yang dipakai, tapi reaksi dari apa? Reaksi dari senyawa atau larutan ini adalah reaksi orde 1. Mungkin itu lebih tepat. Alasannya karena nilai R-nya adalah 1. Kemudian yang kedua yang ditanyain itu adalah berapakah tetapan laju reaksi? Lambangnya K besar, tetapan laju reaksi. Nah, kalau aku ini pakai rumus. Rumusnya itu kan memang udah tetap. K sama dengan 2,303 per T dikali log C0. Ini C0 ya, bukan C0. Dibagi log CT. Nah, ini kalau mau pakai rumus nggak apa-apa. Tapi syaratnya si C0-nya ini udah dikasih tahu. Konsentrasi pada 0 jam atau 0 menit itu udah dikasih tahu. Kalau yang nomor 3 ini memang udah ada konsentrasi C0-nya itu 100 kan, 100 miligram per mililiter. Jadi kita bisa langsung aja pakai rumus langsung dimasukin. Tapi ada juga cara lain. Cara lain itu cara substitusi. Jadi bapaknya itu ngajarin kita pertama cara substitusi, yang kedua cara Y sama dengan A plus BX, terus ada juga cara yang ini rumus. Mungkin ada yang beda caranya, tapi jawabannya sama aku. Boleh di-sharing, bener nggak jawabannya? Hasilnya 0,173. Jadi ini cara yang pertama kan aku pakai rumus. Rumus ada ya di materi. Nah, rumus ini kita tinggal masukin nilai T-nya itu sebenarnya di delta T ya. Delta T itu T yang kedua dikurang T awal-awal 4 itu kan T waktu 4 jam dikurang 0. Ini dari tabel ya, 4-nya ini dari tabel. 0-nya juga dari tabel. Itu disebut delta T. Terus log 50 karena channelnya itu dia 50 ya. Sebentar, kayaknya ini salah. Channel dikurang, oh iya iya ini maksudnya. Ini minus ya. Oh ini minusnya tapi nggak kepake sih ya. Tetap ya dia selisihnya antara. Ini seharusnya nih log 100 ini 50. Hasilnya itu setelah dikurangin, kita hitung dulu log 100 berapa, log 50 berapa, hasilnya ini sama ini. Pakai kalkulator sains ya. Terus dikalikan bagi 4, hasilnya 0,173. Sebenarnya ini per jam. 0,1733 per jam. Ini kalau pakai rumus. Sedangkan kalau pakai cara yang kedua itu pakai substitusi. Cara pakai substitusi itu juga bisa. Jadi kan persamaannya kan kita dapatkan. Persamaannya itu si Y. Ini cara yang kedua ya. Y sama dengan minus 0,0753 X ditambah 2,001 deh. Terus dari persamaan ini kita kan tahu ya di mana kita ini si nilai 0,0075 itu adalah nilai B. Ini yang substitusi. Terus kalau yang ini nilai A. Kalau yang X dia tuh nilai X ya, Y-nya tetap. Sesuai dengan si log CT sama dengan log C0 dikurang K dikali T per 2,303. Jadi ini sama aja, ibaratnya log CT itu adalah Y,
log channel adalah si A, terus K bagi 2,303 itu adalah B, yang T-nya ini adalah X. Nah, kalau kita umpamain kayak gini, berarti nilai B-nya itu adalah K dibagi 2,303. Ya kan, benar kan? Nah, B-nya kan udah ada nih 0,0753. Tinggal kita masukin di sini ya. B sama dengan K dibagi 2,303. Nilai B-nya itu yang ini kan, minus 0,0753, kita masukin. Minus 0,0753. Sama dengan K-nya yang kita carikan, kita tulis K bagi 2, nah K-nya itu apa? Minus. Minus dari mana? Dari sini ya. Dari minus yang ini. Minus yang ini nih ya, minus yang ini. Jadi minus K dibagi 2,303. Aduh, kalau di pinggir susah banget nih. Tulisnya. Kemudian, kayak biasa, kita kali silang aja ini dianggap per 1. Jadi K minusnya dicoret yang belakang. K sama dengan 0,0753 dikali 2,303. Hasilnya adalah 0,173 sekian-sekian. Nah, jadi mau pakai cara yang pertama, cara yang ini boleh, atau cara yang kedua, cara yang ini juga boleh. Hasilnya sama. Mungkin lebih praktis yang mana terserah sih, bebas, cuma hasilnya sama. Terus juga yang perlu diingat, kalau C awalnya, C mula-mula atau konsentrasi mula-mulanya udah dikasih tahu, mendingan pakai rumus ini. Tapi kalau misalnya nggak dikasih tahu atau belum dikasih tahu konsentrasi awal atau channelnya, kita pakai metode substitusi aja. Jadi kita umpamain kayak gini. Tapi hasilnya sama kok. Ada yang beda nggak? Ada yang salah nggak ini hitungannya? Atau udah ada punya cara lain, cara ketiga? Ada yang beda nggak? Ada siapa ya? Dia Ayu. Dia baru gabung ya dia. Sama nggak jawabannya? Udah pada nyoba kan ya? Atau belum? Ada siapa aja ini ya? Ini pada dengerin kan ya? Dengerin, Bu. Oke. Dengerin, Kak. Dengerin. Udah pada ngerjain. Bener gak sih? Sekarang ngerjain dikit, cuman nggak yakin, Kak. Tapi Iya. caranya sama. Berarti kita lanjut aja ya. Yang waktu paruh ya. Kalau yang tetapan laju Iya, Kak. reaksi, udah ya, oke, udah clear ya. Tapi aku lebih enak sih cara yang kedua. Karena praktis dia. Kita cuma nggak boleh kebalik antara B sama A-nya. Kalau kebalik, ya udah, salah. Oke, berarti selanjutnya waktu paruh. Nah, waktu paruh itu kan di orde 1 rumusnya ini, ya kan? T setengah sama dengan 0,693 dibagi K. Karena K-nya kita udah dapet, ini K-nya ya. Kita masukin aja langsung. 0,693 memang dari rumusnya, dibagi 0,173. Hasilnya T setengahnya itu 4,06 atau 4. Kita genapin jadi 4. Kalau misalnya dua angka 0,0, kita genapin jadi 4. Itu yang C, waktu paruh. Selanjutnya yang D ya. Yang D itu dia yang ditanya
persamaan garis. Persamaan garisnya apa? Persamaan reaksi ya. Persamaan garis. Tentukan persamaan reaksi orde tersebut. Nah, kan kalau orde 1 rumus persamaan reaksinya kan ini log CT sama dengan log C0 dikurangi K kali T. Ini kan rumus. Ini persamaan reaksi rumus dasarnya. Nah, yang nggak boleh dirubah adalah si T-nya sama CT-nya nggak boleh dirubah. Yang boleh dirubah itu adalah si log C0 sama K-nya. Jadi kita masukin aja. Tadi kan kita udah tahu nih nilai B itu sama dengan nilai K dibagi 2,303. Kenapa begini? Karena kita pakainya log ya, logaritma. Kalau kita pakainya len, itu dia nilai B sama dengan K. Nggak usah pakai 2,303-nya. Tuh perbedaannya. Nggak perlu konversi lagi ke 2,303. Kalau pakai yang len, nah ini kita kemarin waktu tugas Bu Farida pakainya len. Kalau Pak Jun pakainya log. Oke, berarti dari sini langsung aja kita masukin. Log channelnya itu kan tahu ya konsentrasi awal-awalnya itu adalah dia 100 mg per mililiter. Masukin aja sini 100. K-nya tadi kita udah hitung sama dengan 0,173 K-nya. Kemudian dikonversikan kan ke 2,303. Itu untuk mencari nilai B. Tapi sebenarnya B juga udah tahu dari persamaan regresinya. Yang cari kurva itu udah ada ini. Tinggal masukin di sini. Tinggal tambahin T. T-nya nggak boleh diganti ya. T-nya tetap segini. Nah, log 100 pakai kalkulator itu hasilnya adalah 2. Kita kalau pencet log, masukin angka 100, tutup kurung, terus klik sama dengan tuh hasilnya 2. Itu pakai kalkulator sains. Terus masukin aja, ini kan hasilnya 2, kita tulis di sini. Nilai B-nya juga tinggal tulis di sini. Tinggal tambahin T. T-nya tetap yang nggak boleh diganti. Jadi persamaan reaksinya adalah log CT sama dengan 2 dikurang 0,0753 T. Ini persamaan reaksinya. Udah mau ditanyain sampai sini? Kita lanjut. Kalau masih ada waktu sih pengen apa? Nyamain ya, nyocokin jawaban Kinvar. Kinvar tuh banyak banget. Soalnya ada 60-an ya kalau nggak salah. Ada beberapa yang aku belum kerjain juga sih. Iya, Kak. Banyak banget. Kayaknya sih gabungan ya, Rizka. Gabungan antara soal dosen aku, Bu Ika, sama dosen teks 1 ya, Bu Harpoli ya. Tapi tek 2 juga Bu Harpoli ya, kalau nggak salah ya. Iya, Kayaknya Kak, yang kelas B. kelas A ya, ini bunga ya. Jadi cuma kelas aku doang yang Bu Ika ya. Terus, oke ini udah selesai ya. Berarti kita ke soal nomor 4. Sebenarnya kalau soal nomor 3 udah paham, sama aja soal nomor 4. Caranya juga sama. Pertama-tama kita tentuin persamaan regresi linearnya yang mana yang paling mendekati angka 1 yang kita pilih. Nah ini kan kita udah tahu ya, kayak gini mah udah di luar kepala kayaknya. Terus selanjutnya yang orde 1 juga sama. Ingat kalau yang orde 1 pakainya log ya, Pak Jun pakainya log, bukan len. Sebenarnya mungkin pakai len nggak tahu ya disalahin apa enggak, tapi ya kita ngikutin aja dosen kita pakainya log ya udah. Terus setelah dicari lognya kayak biasa kita blok, terus kita cari chartnya. Nah R-nya di sini aku dapat 0,999. Berarti kalau yang orde 0 itu 0,8501.
Berarti jawabannya yang paling stabil atau yang lebih tetap itu si orde 1. Kita pilih yang R-nya mendekati angka 1. Jadi yang A jawabannya adalah orde 1. Karena nilai R-nya paling mendekati angka 1. Jawabannya orde 1 lagi, sama kayak nomor 3. Terus yang kedua, nah yang kedua ini tetapan laju reaksinya karena dari data itu, data ini dia nggak dikasih tahu channelnya atau C awal-awalnya pada waktu 0 jamnya nggak dikasih tahu. Maka dari itu kita harus cari nilai channelnya nanti di bawah ya, nilai channelnya. Ketika menentukan persamaan garis atau persamaan reaksinya. Sebenarnya dari waktu awal kita nyari laju reaksi juga bisa sih kita nyari channelnya. Tapi karena aku nggak pakai rumus yang tadi, aku tetap pakai yang substitusi, pakai yang ini, yang BX sama A, atau Y sama dengan A plus BX atau BX plus A. Jadi nggak aku cari awal-awal. Ternyata pas persamaan garisnya, persamaan reaksinya dicari. Aku cari juga. Nah, yang tadi ya, yang dari orde 1 datanya, kita dapat ini. Y sama dengan 0, ini kita kayak biasa caranya di Excel atau pakai kalkulator sains. Nah, nanti hari Senin tuh rencananya kan kalau mau ada yang mau praktekin langsung tuh pakai kalkulator, mungkin bawa kalkulator. Jadi pelajaran kimia farmasi nanti pas hari Sabtu itu banyak tuh yang pakai kalkulator. Karena kan nggak bisa kalau kita bawa laptop tuh nggak boleh kan. Jadi mau nggak mau kita harus pakai kalkulator. Ada yang udah bisa belum? Nyari persamaan regresi nilai A, B, sama R-nya di kalkulator. Mungkin bisa sharing-sharing ya. Nanti hari Senin gitu. Tapi waktunya beda ya. Nah, rencananya aku sama teman-teman mau belajar. Belajar bareng sih hari Senin insya Allah. Nanti bawa kalkulator aja. Nah, jadi bisa pakai kalkulator. Nentuin si persamaan ini. Ya, tapi kalkulator sains ya, bukan kalkulator apa? Kalkulator yang manual apa sih namanya ya? Yang biasa ya, kalkulator cabe ya. Itu. Terus jadi yang pertama itu tetapan laju reaksi. Jadi kita umpamain di sini kan Y sama dengan A plus BX. Atau bisa juga Y sama dengan BX plus A. Sama aja. Nah, di mana nilai B-nya itu ini. Terus X-nya adalah X. Dan ini adalah nilai A. Nah, dari si log CT ini sama yang tadi ya. Nomor 3. Sama aja caranya. Di mana si log CT-nya itu kita umpamain Y sebagai Y. Log channelnya itu diumpamain sebagai A. Terus K dibagi 2303 itu diumpamain sebagai B. T-nya itu sebagai X. Nah, dari sini kan kita B-nya udah dapat. B-nya itu ini kan 0,0139. Berarti kita masukin aja nih nilai B. Ini kan rumus dasarnya ini kan. B sama dengan. Karena ini minus, tulis aja minus. Terus ini juga minus K dari sini. Minus K. Kita coret tanda minusnya. Tinggal dikali. Jadi nilai K sama dengan 0,0139 dikali 2303. Hasilnya 0,0320 per menit. Karena dia waktu yang dipakai di situ adalah satuannya menit. Kalau yang nomor 3 tadi kan jam. Kalau ini menit. Ada yang bingung nggak? Sebenarnya ini kan kita mau ngerjain bareng kan ya. Ada yang udah belum? Rizka udah belum, Riz? Tapi ini zoomnya mau habis. Tanggung ya. Biar cepet. Terus selanjutnya yang C ya.
C-nya itu kita pakai